Mojokerto ngeri. Seorang wanita dimutilasi oleh kekasihnya menjadi ratusan potongan dan disebar, ternyata karena masalah sepele. Mojokerto, sebuah kota kecil yang sejuk di Jawa Timur, sering disebut sebagai jantung peradaban kuno karena jejak-jejak Majapahit yang melekat di setiap sudutnya. Kota ini, dengan bangunan tua berarsitektur kolonial yang bercampur dengan hiruk-pikuk pasar modern, selalu menawarkan kedamaian yang teratur. Namun, di sudut kota yang jarang terjamah, di mana sungai berantas membelah desa-desa pinggiran, terdapat kawasan yang diselimuti sunyi yang berbeda, sunyi yang terasa seperti menahan napas, Lembah Seribu Sesal. Bukan nama resmi, melainkan julukan yang diberikan oleh para tetua. Mereka percaya, lembah itu adalah tempat di mana tangisan para pengkhianat cinta zaman dahulu terperangkap dalam kabut pagi. Tidak ada yang berani membangun rumah terlalu dekat, kecuali satu orang. Dia adalah Ki Jaga. Pengenalan Ki Jaga, pematung sunyi. Ki Jaga adalah seniman patung kayu. Usianya mungkin sudah mencapai kepala 4. Namun kerut di wajahnya lebih banyak berasal dari keheningan daripada usia. Ia tinggal sendirian di sebuah gubuk yang merapat ke tepian lembah, dikelilingi tumpukan balok kayu jati dan sisa serutan yang wangi. Ia dikenal sebagai sosok yang tidak biasa di mata warga. Seorang pertapa modern yang mengukir takdir di atas kayu. Warga sering melihatnya membawa kayu dari hutan di sekitar lembah. Patung-patung buatannya selalu menggambarkan wanita dengan ekspresi yang sama. Mata yang menahan air mata, bibir yang nyaris tersenyum, seolah sedang menyampaikan janji rahasia. Karya-karyanya tidak pernah dijual. Ia hanya memajang mereka di gubuknya, membiarkan keindahan itu membusuk pelan bersama waktu. Ki Jaga itu hidup di dunianya sendiri. Katanya, dia hanya mau bicara dengan kayu. Manusia terlalu bising baginya. Begitu bisik-bisik warga di warung kopi. Kisah masa lalu Ki Jaga adalah sebuah misteri yang ditelan lembah. Satu-satunya hal yang diketahui publik, dan ini adalah rahasia terbesarnya, adalah ikatan batinnya yang mendalam dengan almarhumah istrinya yang meninggal secara tragis saat melahirkan. Namun, sebenarnya, ada rahasia lain yang lebih kelam. Rahasia yang ia ukir dan sembunyikan dalam patung-patung sunyinya. Janji untuk melindungi seorang gadis bernama Dewi Laras. Dewi Laras, janji yang bersemi. Dewi Laras adalah sosok yang sangat kontras dengan Ki Jaga. Usianya 25 tahun. Ia adalah bunga desa yang mekar di tengah hiruk-pikuk Mojokerto. Ia bekerja sebagai staf administrasi di kantor kelurahan. Dewi Laras memiliki wajah yang sendu namun penuh semangat, dan terkenal karena kecerdasannya yang melebihi rata-rata. Dewi dan Ki Jaga terikat oleh sebuah janji yang dibuat saat Dewi masih remaja. Setelah tragedi yang menimpanya, Ki Jaga berjanji akan menjaganya dalam diam, tidak pernah mengungkap hubungan mereka yang lebih mirip kakak dan adik angkat yang terpisah oleh garis takdir. Hubungan ini hanya diketahui oleh mereka berdua. Namun, beberapa bulan terakhir, senyum Dewi mulai meredup. Ia sering terlihat cemas dan tertekan. Tekanan itu datang dari hubungan rumitnya dengan pria lain, seorang pria yang dicintai dan ditakutinya sekaligus. Pria itu adalah Bapak Lurah Harso. Lurah Harso, kehormatan berbalut kegelapan. Bapak Lurah Harso adalah figur yang paling dihormati di wilayah itu. Usianya mendekati 50, berharisma, dan dikenal sangat dermawan. Harso adalah citra sempurna dari seorang pemimpin, selalu tampil rapi, bertutur kata sopan, dan diakini sebagai penegak kebenaran sejati di tengah masyarakat yang mulai tercerai-berai. Namun, di balik citra berkilau itu, Lurah Harso adalah sosok yang obsesif dan manipulatif. Ia memiliki rahasia gelap yang tersembunyi jauh di balik senyumnya yang meyakinkan. Hubungannya dengan Dewi Laras lebih dari sekadar atasan dan bawahan. Itu adalah hubungan kekasih rahasia yang penuh tuntutan dan ancaman. Harso merasa berhak atas Dewi, bukan hanya karena ia mencintainya, tetapi karena ia percaya Dewi adalah kunci untuk mencapai ambisi terbesarnya. Ia memiliki koneksi ke mitos Lembah Seribu Sesal dan percaya pada ritual kuno yang bisa memberinya kekuatan dan umur panjang. Insiden mengerikan, peti kayu dan jeritan media. Pagi itu, Mojokerto diselimuti kabut tebal dari Lembah Seribu Sesal, seolah lembah sedang menangis tanpa suara. Ki Jaga, seperti biasa, menuju tepi sungai untuk mengambil kayu apung. Namun, pandangannya menangkap sesuatu yang asing.
Sebuah peti kayu jati tua, terdampar di antara bebatuan sungai, tersangkut tepat di bawah pohon beringin yang dianggap angker. Peti itu berbau anyir, bukan bau lumpur sungai, melainkan bau yang menusuk, bau yang membangkitkan rasa ngeri paling purba dalam ingatan. Ki Jaga membuka peti itu. Dunia Ki Jaga runtuh. Matanya yang selalu sunyi kini dipenuhi kengerian yang tak terlukiskan. Di dalam peti itu, bukan hanya ada potongan tubuh manusia, yang bisa saja disangka hewan, tetapi potongan-potongan itu tersusun rapi, terpotong dengan presisi mengerikan. Dan di sudut peti, ia mengenali selembar kain batik yang hanya dimiliki oleh Dewi Laras. Ki Jaga berteriak, bukan teriakan kesakitan, melainkan raungan jiwa yang kehilangan janjinya. Beberapa jam kemudian, tim kepolisian dan tim forensik berdatangan. Lurah Harso, dengan wajah penuh keprihatinan yang meyakinkan, tampak memimpin warga untuk menenangkan keadaan. "Ini benar-benar biadab," seru Lurah Harso dengan suara yang bergetar penuh amarah, memprovokasi kerumunan warga. "Siapapun pelakunya, dia harus dihadapkan pada keadilan. Tidak ada tempat bagi kebejatan seperti ini di kota kita." Berita menyebar secepat api yang menjilat jerami kering. Judul-judul utama media massa mencabik-cabik ketenangan kota. Mojokerto ngeri. Seorang wanita dimutilasi oleh kekasihnya menjadi ratusan potongan dan disebar, ternyata karena masalah sepele. Polisi segera fokus pada almarhumah Dewi Laras dan hubungan cintanya yang dikabarkan penuh konflik. Mereka mencari kekasih yang cemburu, yang diduga tega berbuat keji karena masalah sepele seperti perselingkuhan atau penolakan. Jebakan tak terlihat. Pada saat Ki Jaga diinterogasi sebagai saksi kunci, karena ia penemu pertama, ketenangan dan ekspresi dinginnya diartikan sebagai sikap tertutup dan mencurigakan oleh para penyidik dan media. "Anda adalah orang pertama yang menemukan Ki Jaga. Mengapa Anda begitu tenang saat menjelaskan kengerian ini?" tanya seorang penyidik muda, menyilangkan tangan. Ki Jaga menatap tajam, seolah sorot matanya yang selalu tersembunyi kini terbuka. "Apa gunanya histeria, Pak? Maya tidak akan kembali hidup dengan tangisan. Saya hanya mengatakan apa yang saya lihat." Justru jawaban itu yang memicu kecurigaan. Keesokan harinya, tekanan publik makin memuncak. Polisi melakukan penggeledahan ulang di sekitar gubuk Ki Jaga. Dan di sanalah, sebuah temuan yang seolah dikirimkan oleh takdir buruk, menjerat Ki Jaga tanpa ampun. Di balik patung kayu terbaru Ki Jaga, patung seorang wanita yang sedang menahan kesedihan, yang tak lain adalah refleksi gambaran batin Dewi Laras, ditemukanlah sebuah bukti kecil, liontin perak berbentuk bunga maja yang patah, liontin yang selalu dikenakan Dewi Laras. Seorang polisi berteriak penuh kemenangan, "Ini dia, liontin korban. Ditemukan di kediaman tersangka." Tersangka. Kata itu menghantam gendang telinga Ki Jaga seperti palu godam. Ia, yang berjanji menjaga Dewi Laras dalam keheningan, kini dituduh merenggut nyawanya. Ironis. Ki Jaga, dalam hati, tahu bahwa liontin itu bukanlah miliknya. Ia tidak pernah mengambilnya. Namun, semua bukti mengarah kepadanya. Semua potongan narasi yang telah disusun oleh publik dan media, kini menemukan kepingan yang paling mengerikan. Ki Jaga, sang seniman sunyi yang dianggap aneh, diduga telah berubah menjadi monster yang memutilasi Dewi Laras karena alasan yang teramat sepele. Mungkin hanya karena cinta tak terbalas, atau cemburu karena Dewi Laras menjalin hubungan dengan Lurah Harso. Begitu spekulasi yang disebar Lurah Harso dengan sangat halus. "Aku tidak melakukannya. Demi langit dan lembah seribu sesal, aku hanya menjaga janjiku," bisik Ki Jaga pada dirinya sendiri, suaranya tercekat. Di tengah kekacauan media dan warga yang berkumpul di depan gubuk Ki Jaga, terlihat wajah tegang Inspektur Sanca. Sanca adalah penyelidik muda yang baru dipindah dari Polda. Ia menyaksikan liputan pers dengan dahi berkerut. Motifnya masalah sepele, mutilasi serapi ini, dan kebetulan sekali liontin itu ditemukan di rumah orang yang baru saja menemukan korban. Ini bukan kasus, ini pertunjukan panggung. Ada yang tidak beres. Batin Sanca, mengawali keraguan yang akan membawanya pada penyelidikan rahasia. Kunci kebenaran, ia rasakan, tidak terletak pada Ki Jaga yang tenang, melainkan pada ketenangan yang berlebihan dari orang-orang yang kini paling lantang menuntut keadilan. Hawa di ruang interogasi itu dingin.
Jauh lebih dingin dari kabut pagi lembah Seribu Sesal yang kini telah berganti menjadi sorotan tajam lampu neon. Di sana, duduklah Ki Jaga. Matanya yang teduh kini tampak seperti danau yang permukaannya diselimuti lapisan es, beku oleh tuduhan dan putus asa. Ia adalah tontonan bagi media. Wajahnya yang pendiam telah dicap sebagai topeng kekejaman. Namun, bagi Inspektur Sanca, Ki Jaga adalah teka-teki, sebuah ukiran kasar yang menyimpan pola rumit di dalamnya. Sanca, pria berusia awal 30-an dengan pembawaan tenang dan mata yang selalu menyelidik, baru saja menerima berkas forensik awal. Ia mengamati foto-foto yang menunjukkan potongan tubuh Dewi Laras yang terpotong rapi. Ini bukan pekerjaan orang gila yang lepas kendali karena cemburu. Ini adalah tindakan yang didasari keahlian dan mungkin ketenangan yang jauh lebih dingin daripada ketenangan Ki Jaga. Ki Jaga. Sanca membuka interogasi. Suaranya pelan dan tidak mengintimidasi, mencoba meruntuhkan dinding pertahanan si pematung. Anda bilang tidak melakukan ini. Tapi, liontin Dewi Laras ditemukan di balik patung kayu Anda. Itu bukan kebetulan. Ki Jaga mengangkat wajahnya yang pucat. Liontin itu adalah air mata yang ditanam, Inspektur. Saya tahu Dewi Laras lebih dari sekadar rumor yang disebarkan orang-orang. Saya menjaganya. Bagaimana mungkin tangan yang saya gunakan untuk mengukir keindahan akan saya gunakan untuk mencincangnya? Menjaga dalam diam. Sanca menekan. Publik tahu Dewi Laras menjalin hubungan gelap dengan Bapak Lurah Harso. Apakah itu yang membuat Anda cemburu? Cinta tak terbalas. Ki, cinta memang bisa mengubah manusia menjadi iblis. Anda tahu itu. Ki Jaga terdiam sejenak. Tatapannya menyiratkan rasa sakit yang tersembunyi. Cinta yang saya punya untuk Dewi bukanlah bara yang membakar. Itu adalah tungku yang menghangatkan. Saya telah membuat janji yang tidak boleh saya langgar. Janji untuk menjaganya dari bahaya masa lalu. Lurah Harso, dia bukan bahaya pertama yang dihadapi Dewi, tapi dia yang paling licik. Sanca merasakan ada benang kusut yang ditarik. Bahaya masa lalu? Apa maksud Anda? Dia diburu, Inspektur, sejak kecil. Bukan oleh orang, tapi oleh sistem. Sistem kepercayaan yang menuntut keutuhan. Ki Jaga berhenti. Ia tahu, jika ia mengatakan lebih, ia akan mengungkap segalanya dan melanggar janji yang ia sembunyikan selama bertahun-tahun. Sanca tidak mendesak. Ia hanya mengamati keengganan Ki Jaga, sebuah sinyal bahwa ada rahasia yang jauh lebih besar daripada kisah cinta segitiga biasa. Sanca meninggalkan ruang interogasi dengan hati yang berat. Atasannya, Kompol Yuda, mendesaknya untuk segera mengumumkan Ki Jaga sebagai tersangka utama. Sanca, jangan buang waktu kita. Bukti-bukti sudah jelas. Liontin, kedekatan lokasi, dan sifat antisosialnya. Media sudah menulis namanya. Kita hanya perlu menuruti arus. Kasus ini selesai. Seru Kompol Yuda. Nadanya terkesan buru-buru ingin menutup kasus. Tidak, Komandan. Sanca membantah. Nada suaranya tegas. Mutilasi ini terencana. Potongan tubuhnya seolah-olah pelaku ingin menyebar korban, tapi juga ingin agar potongan itu mudah ditemukan. Ada kontradiksi di sana. Dan soal liontin, saya mencium bau kemenyan palsu di bukti ini, Komandan. Terlalu mudah, terlalu sempurna untuk menjerat Ki Jaga. Kemenyan palsu? Omong kosong apa itu? Sanca, Anda terlalu banyak membaca novel detektif. Yuda mendengus. Fokus pada fakta. Lurah Harso sendiri yang meminta kasus ini diselesaikan dengan cepat. Beliau sangat terpukul karena Dewi Laras bekerja di bawahnya. Nama Lurah Harso disebut, dan itu justru memicu alarm di benak Sanca. Figur terhormat yang paling lantang menuntut keadilan. Sanca memutuskan untuk memulai penyelidikan paralel, bergerak di bawah radar, mencari kejanggalan yang luput dari pandangan publik. Target pertamanya adalah kantor kelurahan, tempat Dewi Laras bekerja, dan tempat Lurah Harso beroperasi. Ia bertemu dengan salah satu rekan kerja Dewi Laras yang tampak ketakutan. Kami semua terkejut. Pak Sanca, Dewi itu? Dia berubah akhir-akhir ini. Tidak ceria lagi. Apakah ia pernah bertengkar dengan Lurah Harso? Saya dengar mereka punya hubungan khusus. Tanya Sanca hati-hati.
Rekan kerja itu menelan ludah, menoleh ke pintu, seolah takut Harso tiba-tiba muncul. Bertengkar tidak, Pak. Tapi Dewi sering terlihat menangis setelah bertemu lurah di ruangannya. Dia bilang, lurah itu ingin aku menjadi keutuhannya. Kami tidak mengerti maksudnya. Keutuhan. Sanca mengulang kata itu. Itu mengingatkannya pada kata-kata Ki Jaga, sistem kepercayaan yang menuntut keutuhan. Benang merah mulai terjalin, dan benang itu mengarah bukan kepada Ki Jaga, melainkan kepada Lurah Harso, sang penegak moral. Sanca pergi ke kamar kos Dewi Laras. Kamar itu rapi, nyaris steril, seolah Dewi Laras selalu siap untuk pergi kapan saja. Di atas meja belajarnya, ia menemukan buku catatan harian Dewi yang terbuka pada halaman terakhir. Tulisan Dewi Laras tampak tergesa-gesa. Aku harus pergi dari Mojokerto. Harso sudah gila. Dia tidak hanya mengancamku, dia mengancam Ki Jaga. Dia bilang, jika aku tidak mau menjadi kepingannya, maka dia akan menyalahkan satu-satunya orang yang peduli padaku. Dia tahu tentang janji kami. Dia tahu tentang lembah. Kalimat itu terputus, seolah Dewi dipaksa berhenti menulis. Sanca merasakan desiran darah di telinganya. Lurah Harso tidak hanya mencintai, dia menguasai. Ia menggunakan rahasia masa lalu Dewi untuk menjebak Ki Jaga, memastikan semua mata tertuju pada seniman aneh itu. Sanca menyadari bahwa ia tidak hanya melawan seorang pembunuh, tetapi juga melawan sistem dan opini publik yang sudah terlanjur termakan narasi Lurah Harso. Ia membutuhkan bukti ilmiah. Sanca kembali ke kantor polisi dan menemui ahli forensik yang menangani kasus tersebut, Dr. Wira. Dok, saya mau tanya detail tentang potongan tubuh korban. Saya lihat di laporan, pemotongan sangat rapi. Apakah ini bisa dilakukan oleh orang awam yang sedang kalap? Dr. Wira, seorang pria tua yang lelah dengan kasus-kasus kekerasan, melepaskan kacamatanya. Mustahil, Inspektur. Ini bukan sembarang pisau dapur. Luka-lukanya sangat bersih, sangat presisi. Saya curiga pelakunya memiliki pengetahuan tentang anatomi yang cukup dalam, mungkin seorang ahli bedah amatir, atau seseorang yang bekerja di lingkungan yang berhubungan dengan pembedahan. Lingkungan yang berhubungan dengan pembedahan. Sanca mengulangi. Ia teringat cerita masa lalu Harso yang sempat ia dengar. Harso muda pernah kuliah kedokteran sebelum beralih ke politik, dan ia memiliki laboratorium pribadi di rumahnya yang diklaimnya sebagai tempat penelitian pertanian. Sanca merasa berada di ambang jurang kebenaran. Ia yakin Ki Jaga adalah korban yang dikorbankan, bukan pelaku. Ia bergegas ke ruang tahanan. Ia perlu mengkonfirmasi teka-teki, janji, dan keutuhan itu. Ki Jaga, saya akan bertanya sekali lagi dan saya tidak peduli dengan jawaban Anda. Saya hanya peduli dengan kebenaran yang tersembunyi. Siapa Lurah Harso bagi Dewi Laras? Apa yang dia inginkan? Sanca berbicara nyaris berbisik. Ki Jaga menatap langit-langit, seolah mencari Dewi Laras di balik beton. Dia ingin Dewi Laras utuh, Inspektur. Untuk ritual konyolnya, Harso tahu tentang Dewi dan kultus tua di Lembah Seribu Sesal yang mencari orang dengan tanda lahir langka. Dewi memilikinya. Harso, dia bukan kekasih yang cemburu. Dia adalah pemburu yang terobsesi. Kenapa dia menanam bukti di rumah Anda? Ki Jaga tersenyum pahit. Harso tahu saya adalah satu-satunya yang Dewi percayai. Dia ingin saya menderita, Inspektur. Dia ingin semua orang percaya bahwa seniman aneh inilah yang merusak keutuhan Dewi, bukan dia, lurah yang diagungkan. Dia membunuh Dewi untuk ritualnya, dan mengorbankan saya untuk popularitasnya. Sanca terperanjat. Konflik ini tidak hanya tentang pembunuhan. Ini tentang kultus, ritual kuno, dan kejahatan yang ditutupi oleh citra kesalehan seorang pemimpin. Ki Jaga telah memberikan potongan teka-teki yang paling penting. Saya mengerti. Terima kasih, Ki Jaga. Saya harus mencari bukti yang tidak bisa dibantah oleh Lurah Harso di meja hijau, kata Sanca, beranjak dengan langkah cepat, meninggalkan Ki Jaga di dalam kesunyian yang kini tidak lagi dingin, tetapi terasa seperti keberanian yang baru lahir. Penyelidikan ganda Sanca baru saja dimulai. Sanca harus berhadapan langsung dengan kebohongan Lurah Harso.
Ia harus membongkar kedok pemimpin terhormat itu sebelum opini publik menjatuhkan hukuman mati sosial kepada Ki Jaga yang tak bersalah. Mojokerto mendidih. Berita tentang penemuan liontin Dewi Laras di kediaman Ki Jaga telah menjadi minyak yang disiramkan ke kobaran api kecurigaan. Media massa, didorong oleh sensasi dan tuntutan publik yang haus darah, serentak menjatuhkan palu godam penghakiman. Wajah Ki Jaga, si pematung pendiam, kini terpampang di setiap koran dan layar kaca, dicap sebagai predator berdarah dingin yang menyembunyikan kekejaman di balik keseniannya yang sunyi. Bagi warga, cerita telah usai. Logika Ki Jaga yang aneh dan terasingkan, ditambah dengan bukti fisik yang seolah tak terbantahkan, adalah kesimpulan yang paling nyaman untuk diterima. Mereka tidak perlu lagi memikirkan mitos lembah seribu sesal, atau teka-teki pemotongan yang rapi. Pelaku adalah Ki Jaga, seorang pria yang telah mereka hakimi sebagai orang luar sejak lama. Gelombang amarah publik. Di depan kantor polisi, gelombang demonstran berkumpul. Mereka membawa spanduk yang menyerukan hukuman mati bagi Ki Jaga, menuntut keadilan segera bagi Dewi Laras. Di antara kerumunan yang emosional itu, berdiri tegak Lurah Harso, tampak hancur namun menguatkan diri. Ia berbicara di depan mikrofon, suaranya dipenuhi kesedihan yang terasa otentik, sebuah akting yang sempurna. Saya, sebagai atasan Dewi Laras, sangat terpukul, ucap Harso, jeda sejenak untuk menahan isak tangis yang dramatis. Kita semua tahu bagaimana Ki Jaga itu. Kehidupan yang tertutup seringkali menyembunyikan kegelapan. Saya percaya pada kinerja kepolisian, dan saya meminta agar keadilan ditegakkan secepatnya. Jangan biarkan monster ini bernapas di udara yang sama dengan kita. Kata-kata Lurah Harso adalah pupuk bagi kebencian. Warga berteriak setuju. Harso berhasil membelokkan narasi. Ini bukan lagi kasus misteri, tapi kasus yang jelas. Kecemburuan seorang seniman aneh yang berujung pada kekejian tak termaafkan. Dinding keheningan. Sementara itu, di balik jeruji besi, Ki Jaga duduk bersila, seolah ruang tahanan adalah gubuknya yang biasa. Ia tidak melawan. Ia tidak membela diri dengan emosi. Keheningannya bukan ketenangan orang yang bersalah, melainkan kedalaman sumur yang menerima semua batu yang dilemparkan padanya. Ia menerima hukuman opini publik, demi menjaga janji terakhirnya kepada Dewi Laras agar rahasia mereka tidak terkuak sia-sia. Kompol Yuda datang menemuinya, mencoba memecahkan pertahanan mental Ki Jaga. Ki Jaga, akui saja. Kita tahu Anda jatuh cinta pada Dewi Laras, kan? Lalu dia memilih Lurah Harso, dan Anda cemburu. Ceritakan pada kami alasannya. Jika Anda jujur, hukuman Anda mungkin bisa diringankan. Ki Jaga perlahan membuka mata. Saya tidak punya apapun untuk diringankan, Komandan. Saya tidak pernah mencintainya dengan cinta yang serakah. Cinta saya untuk Dewi adalah ranting yang melindungi dari badai, bukan akar yang mengikatnya. Jika saya harus menjadi iblis di mata kalian agar kebenaran sejati bisa bernapas, maka biarlah. Yuda menggeleng, frustrasi. Anda menyulitkan diri sendiri. Semua bukti menjerat Anda. Liontin itu, kediaman Anda di dekat lembah. Bahkan mitos lama itu. Lurah Harso sendiri mengatakan Anda sering terlihat melamun di lembah. Ki Jaga hanya menjawab pelan. Dia pandai bermain peran. Harso tahu apa yang harus dikatakan agar semua orang percaya. Jawaban Ki Jaga, meski penuh teka-teki, semakin meyakinkan Yuda bahwa Ki Jaga memang psikopat yang dingin. Yuda memutuskan untuk menyiapkan rilis resmi penetapan tersangka. Kasus ini harus ditutup. Langkah sunyi Inspektur Sanca. Di tengah kegaduhan ini, Inspektur Sanca bergerak dalam bayangan. Ia tahu, waktu adalah musuhnya. Setiap menit ia biarkan, benang-benang kebohongan Lurah Harso semakin mengikat Ki Jaga. Setelah mendengar pengakuan Ki Jaga tentang ritual, keutuhan, dan keterangan Dr. Wira tentang keahlian anatomi, Sanca memfokuskan penyelidikannya pada satu titik, laboratorium pribadi Lurah Harso yang diklaim sebagai tempat penelitian agrikultur. Sanca memanggil rekan kerjanya yang paling ia percaya, Aibtu Rina. Rina, saya butuh bantuan diam-diam. Pergi ke kantor kelurahan dan selidiki setiap catatan administrasi kesehatan dan bantuan sosial yang ditandatangani Lurah Harso dalam 6 bulan terakhir. Cari nama-nama yang baru meninggal dunia karena penyakit langka, terutama yang memiliki tanda lahir unik,
perintah Sanca. Rina bingung. Pak, kenapa kita malah mengurus data bansos? Semua sudah jelas Ki Jaga pelakunya. Tidak, Rina. Ki Jaga adalah tumbal sempurna yang dipasang di tengah jalan agar kita tidak melihat dalang sebenarnya. Harso bukan hanya membunuh. Dia melakukan sesuatu yang jauh lebih gelap. Saya mencurigai ada kaitan antara mitos ritual kuno, pengetahuan anatomi Harso, dan perdagangan ilegal yang disamarkan. Liontin itu hanyalah pengalihan. Kita harus mencari kepingan lain yang dicari Harso. Rina, meski ragu, melihat tekad membara di mata Sanca. Baik, Pak Sanca. Saya akan menyamar sebagai petugas sensus dan mulai menyisir arsip lama. Tapi Bapak harus hati-hati. Lurah Harso itu punya mata dan telinga di mana-mana. Sanca mengangguk. Itu risikonya. Misi di malam hari, membongkar citra. Malam itu, Sanca menjalankan misi pribadi yang paling berisiko. Ia menyelinap masuk ke kompleks rumah dinas Lurah Harso. Bangunan itu megah, dengan dinding yang ditumbuhi tanaman merambat, seolah menyembunyikan rahasia di bawah daun-daun hijau yang rimbun. Laboratorium Harso berada di belakang rumah. Sanca mendapati pintunya terkunci dengan gembok yang tebal. Ia menggunakan alat khusus untuk membuka kunci itu. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, jika tertangkap, karirnya akan tamat, dan Ki Jaga akan dihukum atas kejahatan yang tidak dilakukannya. Saat pintu terbuka, aroma rempah dan bahan kimia langsung menyergap. Ini bukan bau pupuk atau benih. Ini bau formalin dan belerang. Di dalam ruangan itu, Sanca menemukan peralatan bedah yang canggih, jauh di luar kebutuhan penelitian pertanian. Di sudut ruangan, ada meja kerja yang ditutupi kain putih. Sanca menyibak kain itu. Di bawahnya, bukan tanaman, melainkan peta kuno Mojokerto, dilingkari di area lembah Seribu Sesal, dengan catatan tangan Harso yang detail mengenai fase bulan dan titik-titik ritual. Yang lebih mengerikan, Sanca menemukan album foto. Bukan foto keluarga, melainkan foto-foto Dewi Laras. Foto-foto itu ditandai dengan lingkaran merah di beberapa titik tubuhnya, terutama di punggung dan pergelangan tangan, tempat Dewi Laras memiliki tanda lahir yang langka, tanda yang diakini kultus kuno sebagai titik keutuhan. Sanca mengambil beberapa foto tersebut dan segera menyalin peta itu ke ponselnya. Ia merasakan hawa dingin merayapi tulang punggungnya. Harso tidak membunuh karena cemburu. Ia membunuh Dewi Laras, memotongnya dengan keahlian, demi memenuhi hasrat ritual yang ia yakini. Pertemuan tak terduga. Saat Sanca hendak keluar, ia mendengar suara mobil mendekat. Panik, ia menyembunyikan diri di balik tumpukan kotak. Lurah Harso. Harso memasuki laboratorium dengan pakaian santai. Wajahnya masih memancarkan aura kesedihan palsu. Ia mengambil telepon dan menelepon seseorang. Ya, saya sudah atur semuanya. Besok, Ki Jaga akan ditetapkan sebagai tersangka. Itu akan meredam semua kecurigaan. Tugas kalian hanya memastikan pengiriman barang berjalan lancar. Ingat, kepingan-kepingan ini harus segera dikirim. Jangan sampai ada yang tahu bahwa tujuan ritual ini bukan hanya untuk diri saya, tapi untuk jaringan kita. Sanca, yang bersembunyi di balik bayangan, merekam semua percakapan itu. Jaringan kita. Harso bukan pelaku tunggal. Ini adalah organisasi yang lebih besar. Pengkhianat sejati di balik topeng pahlawan. Dan satu lagi, kata Harso, suaranya kini dingin dan mengerikan, tanpa sisa kesedihan. Pastikan semua jejak liontin itu menghilang. Kebohongan harus sempurna. Biarkan si seniman sunyi itu membayar harga untuk kebahagiaan yang tidak akan pernah ia dapatkan. Sanca tahu, ia telah menemukan inti kejahatan itu. Ia memiliki rekaman suara Harso dan bukti visual dari laboratoriumnya. Plot twist telah siap diangkat ke permukaan. Ki Jaga hampir jatuh ke jurang hukuman. Tetapi Sanca kini memegang tali penyelamatnya yang terbuat dari kebenaran yang pahit. Inspektur Sanca kembali ke markas, membawa beban bukti yang lebih berat dari semua berkas kasus yang pernah ia tangani. Rekaman suara Lurah Harso di ponselnya terasa seperti bara api yang siap membakar semua kebohongan. Ia kini tidak lagi hanya meragukan Ki Jaga. Ia sedang melawan figur paling berkuasa di Mojokerto, yang topeng kehormatannya ternyata terbuat dari lumpur dan darah.
Pagi itu, di sebuah sudut kantin yang sepi, jauh dari telinga kompol Yuda yang tergesa-gesa, Sancha bertemu dengan Aibtu Rina. Rina tampak pucat. Map di tangannya bergetar ringan. "Rina, apa yang kau temukan di kantor lurah?" Sancha bertanya, tanpa basa-basi. Rina meletakkan map itu perlahan. "Lebih dari yang saya bayangkan, Pak. Saya menyisir arsip bansos dan kesehatan selama 6 bulan terakhir. Saya menemukan pola aneh. Ada 3 kasus kematian dalam setahun terakhir yang sangat mencurigakan. Semuanya wanita muda. Semuanya meninggal karena komplikasi mendadak yang tidak jelas. Dan yang paling aneh, Pak, di catatan kelurahan mereka semua punya tanda lahir yang sama persis seperti yang sering digambarkan dalam mitos Lembah Seribu Sesal." "Tanda lahir unik," Sancha bergumam, membenarkan dugaannya. Ia mengeluarkan foto-foto yang ia ambil di laboratorium Harso. Foto Dewi Laras dengan lingkaran merah di titik-titik tanda lahir. Tanda yang sama persis. Bukan? Harso tidak hanya menargetkan Dewi Laras. Dia melakukan ini berulang kali. Rina memandangi foto-foto itu dengan ngeri. "Ya Tuhan, itu bukan komplikasi, Pak. Itu panen. Mereka adalah kepingan yang Harso cari untuk ritual gilanya." "Tepat. Dan dia tidak bekerja sendiri, Rina. Tadi malam saya menyelinap ke laboratoriumnya. Dia menyebut tentang jaringan dan pengiriman barang." Sancha berbisik, mendekatkan ponselnya. "Dengarkan ini." Sancha memutar rekaman suara Lurah Harso yang dingin dan jelas. "Tugas kalian hanya memastikan pengiriman barang berjalan lancar. Kepingan-kepingan ini harus segera dikirim. Jangan sampai ada yang tahu bahwa tujuan ritual ini bukan hanya untuk diri saya, tapi untuk jaringan kita." Rina menutup mulutnya. Keheningan selama beberapa saat terasa seperti palu yang menghantam. "Pak Sancha, ini skala yang berbeda. Kita tidak bisa hanya menuduh lurah. Kita melawan sindikat," kata Rina, suaranya tercekat. "Kalau kita salah langkah, kita yang akan dicincang, bukan hanya karir kita. Saya tahu risikonya. Tapi bayangkan Ki Jaga, Rina. Dia di dalam sana, memikul dosa yang paling keji, hanya karena dia menjaga janji yang menyakitkan. Harso tahu tentang cinta sunyi Ki Jaga pada Dewi, dan dia menjadikannya senjata. Itu pengkhianatan yang paling kotor." Sancha berkata, nadanya keras, didorong oleh amarah yang tertahan. "Rencana penyelidikan paralel." Sancha tahu ia tidak bisa menggunakan rekaman suara Harso sekarang. Itu terlalu mudah disangkal, dianggap rekayasa. Ia membutuhkan bukti fisik yang menghubungkan Harso secara langsung dengan aksi mutilasi Dewi Laras, serta mengaitkannya dengan jaringan yang ia sebutkan. "Rina, rencana kita begini. Kita harus bertindak seperti penyelidik yang meragukan laporan resmi. Kau fokus pada arsip Harso, cari bukti pengeluaran tak wajar, kwitansi pembelian peralatan kimia, atau bedah dalam jumlah besar yang disamarkan sebagai pembelian agrikultur. Saya yakin Lurah Harso adalah ahli dalam menutupi jejak finansialnya." Sancha menjelaskan, matanya penuh perhitungan. "Baik, saya akan mulai menyusup ke arsip keuangan kelurahan. Mencari benang emas di tumpukan jerami," balas Rina, kini suaranya kembali tegar. "Sementara itu, saya akan kembali ke Lembah Seribu Sesal. Saya yakin Harso menyembunyikan sesuatu di sana, mungkin lokasi pemotongan, atau tempat penyimpanan alat-alatnya. Harso sangat percaya pada mitos lembah itu. Orang seperti dia, ketika melakukan kejahatan, pasti akan kembali ke sumber inspirasinya," kata Sancha. "Hati-hati, Pak. Lurah Harso pasti mengawasi. Gerakan kita pasti sudah ia pantau," Rina mengingatkan. "Biarkan saja. Dia melihat kita sebagai polisi muda yang naif dan kebingungan. Kita manfaatkan anggapan itu." Sancha tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. Kunjungan ke Lembah Sunyi. Sancha mengenakan pakaian sipil dan menuju Lembah Seribu Sesal. Ia tidak pergi ke tepi sungai tempat peti itu ditemukan, melainkan masuk lebih dalam, mengikuti kontur tanah yang ia lihat di peta Harso. Lembah itu memang terasa berbeda. Anginnya dingin, dan hawa lembabnya membawa bau tanah dan bunga liar. Sancha berjalan pelan, memperhatikan setiap gundukan batu, setiap pohon tua. Ia mencari jejak, bukan jejak kaki,
melainkan jejak manipulasi. Setelah berjam-jam menyusuri semak belukar, ia menemukan sebuah gubuk kayu kecil yang tersembunyi, sangat terpencil, jauh dari jalur yang biasa dilalui Ki Jaga. Gubuk itu tampak baru dan tertutup rapat. Sanca mendekat. Di sekitar gubuk itu, tanahnya dipenuhi abu sisa pembakaran yang tebal, dan yang paling mencolok, ada bau disinfektan yang samar-samar. Bau ini bertolak belakang dengan bau alam liar di sekitarnya. Sanca berhasil membuka gubuk itu. Di dalamnya, ia menemukan gundukan sisa kain kasa, sarung tangan lateks, dan botol-botol cairan kimia pembersih. Ini jelas bukan tempat pertanian. Ini adalah ruang pembersihan kejahatan. Yang lebih penting, di dinding gubuk, tergantung sebuah golok yang diasah dengan sangat tajam, bilahnya mengkilap. Di ujung gagang golok itu, ada ukiran kecil, lambang Kelurahan Mojokerto. Sanca mengambil foto-foto detail golok itu. Bukti ini, golok berukir logo kelurahan, ditinggalkan di gubuk tersembunyi berbau disinfektan, adalah kepingan puzzle yang jauh lebih kuat daripada liontin yang ditemukan di rumah Ki Jaga. Saat senja mulai turun, Sanca kembali ke mobilnya. Pikirannya dipenuhi gambaran Lurah Harso. Bagaimana pria yang setiap Jumat berkhotbah tentang kebaikan dan kejujuran bisa menjadi monster yang memutilasi korbannya dengan detail sedingin itu. Demi ambisi ritual yang keji, Sanca menelepon Rina. Saya sudah dapat bukti di lembah. Golok berukir logo kelurahan. Bau disinfektan. Ini adalah tempat Harso beroperasi. Rina, sekarang giliranmu. Aku butuh koneksi finansialnya. Temukan pengeluaran yang tidak sesuai dengan pos anggaran kelurahan. Siap, Pak Sanca. Saya punya sesuatu yang mungkin Bapak suka. Rina terdengar bersemangat. Saya menemukan kwitansi pembelian alat-alat kimia mahal dari sebuah distributor di Surabaya. Jumlahnya sangat besar dan anehnya, kwitansi itu disamarkan sebagai pembelian pupuk khusus untuk program kesejahteraan desa. Nama distributornya PT Satya Utama, Spesialis Medical Grade Supply. Jelas bukan distributor pupuk, Pak Sanca. Dan yang paling penting, pembelian ini diotorisasi dan ditandatangani langsung oleh Lurah Harso, dengan catatan kecil tulisan tangan, untuk keutuhan proyek. Darah Sanca berdesir. Keutuhan. Kata kunci yang sama yang diucapkan Dewi Laras dan Ki Jaga. Rina, itu dia, seru Sanca. Harso mengira dirinya jenius, menyembunyikan jejak di balik kertas. Kita punya motif, kita punya lokasi, dan kita punya alat yang disembunyikan. Besok, kita harus bersiap. Kompol Yuda pasti akan mengumumkan penahanan Ki Jaga sebagai tersangka. Kita harus bergerak sebelum palu itu diketuk. Sanca mematikan telepon. Malam itu, ia tidak tidur. Ia menghabiskan waktunya menyusun strategi. Ia harus mengonfrontasi Kompol Yuda terlebih dahulu, lalu menyeret Lurah Harso keluar dari sarangnya. Ia harus memastikan Ki Jaga, sang pematung sunyi yang menjadi tumbal, mendapatkan kembali kebebasannya, dan Lurah Harso, si serigala berbulu domba, mendapatkan hukumannya. Pagi itu, udara di markas kepolisian Mojokerto terasa tebal dan panas, bukan karena suhu, melainkan karena gejolak emosi dan tekanan politik. Di luar, suara teriakan demonstran yang menuntut keadilan bagi Dewi Laras semakin keras, seolah mereka adalah paduan suara yang dikendalikan oleh dalang yang tidak terlihat. Kompol Yuda, dengan wajah muram namun tegas, memimpin rapat internal. Di mejanya terhampar berkas tebal yang mencantumkan nama Ki Jaga sebagai tersangka utama kasus mutilasi. Kita tidak punya pilihan, kata Yuda, menatap semua perwira di ruangan itu. Bukti yang kita miliki, terutama penemuan liontin di kediamannya, sudah cukup bagi publik. Kasus ini harus segera ditutup untuk menjaga stabilitas kota. Hari ini, kita umumkan penahanan Ki Jaga dan mulai persidangan. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Inspektur Sanca masuk. Wajahnya menunjukkan perpaduan antara kelelahan dan tekad baja. Aibtu Rina mengikutinya dari belakang, membawa flash drive dan map tebal. Komandan, tunggu sebentar, ujar Sanca, suaranya menguasai ruangan. Saya meminta waktu 10 menit sebelum Anda mengambil keputusan itu. Saya memiliki bukti baru yang mengubah seluruh alur cerita. Kompol Yuda menatapnya tajam.
Sanca, saya sudah katakan, jangan buat masalah. Opini publik sudah terbentuk. Kita tidak punya waktu untuk drama penyelidikanmu yang filosofis itu. Ini bukan drama, Komandan. Ini adalah kebenaran yang ditutup-tutupi oleh figur yang kita hormati, balas Sanca. Ia berjalan ke tengah ruangan, meletakkan flash drive di meja Yuda. Apa yang Anda lihat di berkas itu adalah ilusi yang dirancang dengan ahli. Ki Jaga adalah korban, dan Lurah Harso adalah pelakunya. Satu ruangan terdiam. Beberapa perwira saling pandang tak percaya. Harso? Itu penghinaan. Sanca. Dia adalah pemimpin kota ini, yang paling aktif membantu penyelidikan. Yuda hampir berteriak. Justru itu, Komandan. Dialah serigala yang mengenakan kulit domba pengabdi masyarakat. Sanca membalas, nadanya merendah namun menusuk. Saya menemukan lokasi tersembunyi di lembah Seribu Sesal. Gubuk yang dipenuhi alat bedah, bukan alat pertanian, dan golok bermata tajam dengan ukiran logo kelurahan. Harso adalah mantan mahasiswa kedokteran yang punya pengetahuan anatomi. Mutilasi ini terlalu rapi untuk dilakukan oleh seniman kayu yang gila. Rina maju, meletakkan map tebal. Dan ini, Komandan. Kwitansi pembelian bahan kimia medical grade dari Surabaya, disamarkan sebagai pupuk khusus, dan diotorisasi langsung oleh Lurah Harso. Pembelian ini terkait dengan proyek keutuhan, jelas Rina. Yuda mengambil kwitansi itu. Matanya menyapu detailnya. Wajahnya berubah pucat. Ia mulai meragukan keyakinan yang ia pegang teguh selama ini. Belum selesai, Komandan. Lanjut Sanca, tangannya meraih ponsel. Tadi malam, di laboratorium rahasianya, Harso tidak hanya mengamankan alat-alat, ia juga bicara. Ia mengonfirmasi semuanya. Sanca memutar rekaman suara Harso. Pastikan pengiriman barang berjalan lancar. Kepingan-kepingan ini harus segera dikirim. Tujuan ritual ini bukan hanya untuk diri saya, tapi untuk jaringan kita. Keheningan yang mencekik memenuhi ruangan. Suara Harso, dingin dan penuh perencanaan, adalah kunci yang membongkar istana kehormatannya. Kompol Yuda menunduk. Ia akhirnya menyadari kesalahannya, melihat betapa cerobohnya ia dan media massa telah menghakimi Ki Jaga hanya berdasarkan opini dan bukti palsu yang ditanam. Kenapa dia menargetkan Dewi Laras? Kenapa dia menjebak Ki Jaga? Tanya Yuda, suaranya nyaris tak terdengar. Dewi Laras memiliki tanda lahir langka yang dicari oleh kultus kuno yang dipercayai Harso. Dewi adalah kepingan, penting untuk ritual, keutuhan, Harso, dan Ki Jaga. Sanca menarik napas dalam. Ki Jaga adalah target balas dendam dan penyesatan yang sempurna. Harso tahu Ki Jaga adalah satu-satunya yang mengetahui rahasia Dewi dan janjinya. Dengan menjebak Ki Jaga, Harso menyingkirkan dua burung dengan satu batu, mengamankan kepingan ritual dan mengeliminasi saksi kunci. Keputusan berat dan pertaruhan. Kompol Yuda bangkit, berjalan ke jendela, dan melihat kerumunan massa yang berteriak-teriak di luar, menuntut hukuman bagi Ki Jaga. Badai opini publik harus ia hadapi. Sanca, Anda mempertaruhkan karir kita semua, bahkan stabilitas kota ini. Jika Harso bukan pelakunya, kita tamat, kata Yuda. Tatapannya menyiratkan pertarungan batin antara kebenaran dan politik. Risiko itu kecil, Komandan, dibandingkan jika kita membiarkan orang tak bersalah dihukum dan pembunuh sejati bebas dan terus beroperasi di bawah hidung kita. Harso menyebut jaringan. Kita tidak hanya menyelamatkan Ki Jaga, kita membongkar sindikat, tegas Sanca. Yuda kembali ke meja, mengambil napas panjang. Baiklah, laporan resmi Ki Jaga sebagai tersangka kita tahan. Saya akan menghubungi kejaksaan secara rahasia dan meminta penundaan rilis. Sanca, Rina, ini akan menjadi penyelidikan paling sensitif dalam sejarah markas ini. Saya berikan wewenang penuh. Selidiki jaringan Harso itu. Tangkap Harso, dan buktikan bahwa keadilan sejati tidak pernah didikte oleh teriakan massa. Harso mencium bahaya. Sementara itu, Lurah Harso berada di rumahnya, sibuk menyusun pidato penutupan kasus. Ia tersenyum puas. Ki Jaga akan diumumkan sebagai tersangka. Skenarionya berjalan mulus. Namun,
Ketenangan Harso terusik saat ia menerima panggilan dari bawahannya di kantor kelurahan. Lurah, Inspektur Sanca dan Aibturina, mereka menanyakan banyak detail aneh tentang arsip keuangan dan pembelian pupuk khusus Anda. Mereka juga meminta data lama tentang kematian di desa. Lapor suara di telepon, terdengar panik. Wajah Harso seketika mengeras. Senyumnya lenyap. Sanca? Anak muda itu ternyata punya nyali. Desisnya. Dia mulai mencium bau busuk. Harso segera menyadari bahwa kunjungan malam Sanca ke Lembah Seribu Sesal dan laboratoriumnya bukanlah kebetulan. Sanca adalah duri kecil yang harus segera dicabut sebelum menjadi batang baja. Harso berjalan ke rak buku, menarik sebuah buku tebal yang ternyata adalah tuas rahasia. Dinding bergeser, menampakkan brankas. Ia membuka brankas itu dan mengambil sebuah pistol kecil yang disembunyikan. Mereka mengira ini hanya tentang Ki Jaga. Gumam Harso, matanya dingin dan licik. Aku tidak akan membiarkan mereka merusak keutuhan yang telah kubangun selama bertahun-tahun. Jika mereka mencari bukti, aku akan pastikan mereka hanya menemukan akhir yang tragis. Harso segera menghubungi seseorang melalui telepon satelit, menggunakan kode yang tidak akan dimengerti siapapun. Situasi darurat. Target, Inspektur Sanca. Dia terlalu dekat. Bereskan hari ini juga, sebelum dia mencapai Ki Jaga atau media. Setelah itu, kita percepat pengiriman kepingan terakhir. Lurah Harso telah bergeser dari peran manipulator menjadi pemburu. Ia tahu ia harus menghancurkan Sanca, menghancurkan bukti, dan menyelesaikan ritualnya sebelum fajar menyingsing. Ketegangan telah mencapai titik didih. Keputusan Kompol Yuda untuk menunda penetapan tersangka Ki Jaga adalah jendela sempit harapan bagi Inspektur Sanca. Namun, penundaan itu juga memicu alarm bahaya terbesar di benak Lurah Harso. Harso tahu, ia harus bergerak cepat. Waktu yang ia miliki hanyalah beberapa jam sebelum kebohongan yang ia tata selama ini runtuh. Harso duduk di ruang kerjanya yang mewah. Lampu kristal memantulkan bayangan gelap di wajahnya. Pistol kecil di saku jasnya terasa dingin, mengingatkannya pada tujuannya. Ia menghubungi jaringannya, kelompok rahasia yang ia pimpin, yang percaya pada ajaran sesat, keutuhan, yang berakar pada mitos kuno Mojokerto. Sanca dan Rina sudah terlalu jauh, bisik Harso ke telepon. Mereka tahu tentang proyek keutuhan dan kepingan-kepingan itu. Kita tidak bisa membiarkan mereka berbicara. Rencananya begini, hari ini, Sanca akan kecelakaan saat mengejar bukti baru di lembah. Kita akan buat seolah-olah dia tergelincir ke jurang karena keteledorannya sendiri, akibat terlalu berambisi dalam kasus yang sudah jelas. Suara dari seberang telepon terdengar setuju. Jaringan ini kuat. Harso telah lama menanam orang-orangnya di posisi-posisi penting, termasuk beberapa oknum yang bekerja di kantor medis dan transportasi. Motif keji di balik kehormatan. Pikiran Harso kembali pada motifnya. Ia bukan hanya sekadar pemimpin yang serakah. Ia adalah budak obsesi dan kepercayaan yang menyimpang. Saat ia muda, ia gagal dalam studi kedokteran, namun pengetahuannya tentang anatomi tetap tajam. Kegagalan itu membuatnya haus akan pengakuan dan kekuatan. Ia kemudian menemukan ajaran kuno di balik mitos Lembah Seribu Sesal, keyakinan bahwa dengan menyatukan bagian-bagian penting dari tubuh yang memiliki tanda keutuhan, tanda lahir langka yang dimiliki Dewi Laras dan beberapa wanita lain, ia akan mencapai kekebalan, kekuatan politik, dan umur panjang. Dewi Laras, gumam Harso, menatap potret dirinya di dinding. Dia seharusnya menjadi penyempurnaku, kepingan terbaikku. Dewi Laras, yang bekerja sebagai stafnya, sempat ia yakini sebagai kepingan utama. Ia memanipulasi Dewi, menjadikannya kekasih rahasia, menjanjikannya hidup mewah, semua demi mendapatkan kepercayaan dan kepingan langka itu. Namun, Dewi mengetahui rahasia perdagangan organ yang disamarkan Harso sebagai ritual, dan ia berniat membongkarnya, terutama setelah Harso mulai mengancam Ki Jaga. Dia bodoh. Dia mencoba melindungimu, Ki Jaga, si seniman kayu yang sunyi. Harso mendesis. Tapi dia tidak mengerti. Keutuhan harus dicapai melalui pengorbanan yang terpisah-pisah. Harso menjelaskan kepada jaringannya bagaimana ia mengeksekusi kejahatan itu. Eksekusi presisi,
Dengan menggunakan pengetahuan anatomisnya dan alat-alat bedah canggih yang ia sembunyikan, Harso membunuh Dewi Laras di gubuk tersembunyi di lembah. Pemotongan dilakukan dengan sangat bersih dan hati-hati untuk menjaga integritas kepingan-kepingan yang ia butuhkan. Penyamaran mitos. Ia kemudian menyebarkan sebagian potongan tubuh Dewi di sungai menuju lembah, menciptakan kesan bahwa Dewi adalah korban mitos kuno, kisah cinta yang berakhir tragis. Ini mengalihkan perhatian dari motif medisnya. Jebakan sempurna. Harso tahu Ki Jaga sering mengambil kayu di dekat sungai. Ia menanam liontin Dewi di gubuk Ki Jaga setelah ia memastikan Ki Jaga telah menemukan peti tersebut. Liontin itu, yang merupakan barang pribadi Dewi, sangat meyakinkan. Ki Jaga adalah target yang sempurna karena ia pendiam, aneh, dan punya ikatan emosional tersembunyi dengan Dewi Laras. Publik akan mudah percaya bahwa ia adalah kekasih yang cemburu. Rencana Harso berjalan mulus, sampai Sanca datang. Operasi pelumpuhan Sanca. Sanca dan Rina tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi target utama, sedang berada di kantor Kompol Yuda, menyusun strategi untuk mencegat Harso. Rina, komandan sudah memberi kita waktu 24 jam. Kita harus memaksimalkan ini. Kita harus tangkap salah satu anggota jaringannya sebelum mereka kabur. Fokus pada PT Satya Utama di Surabaya, distributor alat-alat medis Harso, kata Sanca. Saya sudah siapkan surat perintah penggeledahan. Saya akan pergi ke Surabaya hari ini juga, jawab Rina, mengemasi berkas. Bagus. Saya akan kembali ke lembah. Saya perlu mencari tahu di mana Harso menyembunyikan kepingan vital yang tidak ia buang ke sungai. Sanca memutuskan. Saat Sanca mengendarai mobilnya menuju lembah, Harso sedang melancarkan serangan pertamanya. Harso menelepon Sanca, menyamarkan suaranya agar terdengar seperti warga sipil yang ketakutan. Inspektur, saya punya informasi rahasia. Saya melihat Lurah Harso menyembunyikan sebuah tas besar di celah batu di jalur lama lembah Seribu Sesal. Saya takut melapor langsung ke polisi. Sanca, yang sedang fokus pada jalanan sepi menuju lembah, merasa informasi itu terlalu spesifik untuk diabaikan. Di mana tepatnya celah batu itu? Tanya Sanca. Di jalur timur, dekat pohon jati yang tumbang. Cepat, sebelum dia mengambilnya kembali. Sanca mengiyakan dan mempercepat laju mobilnya. Tanpa ia sadari, ia sedang diarahkan menuju jebakan Harso. Harso, yang kini berdiri di balik jendela ruangannya, menyeringai puas saat melihat mobil Sanca melaju ke arah yang ia inginkan. Pergi ke sana, Sanca. Itu adalah akhir dari rasa ingin tahu Anda. Aku akan membuatmu terlihat seperti pahlawan bodoh yang tewas saat mengejar kebenaran yang sudah jelas, bisik Harso. Sanca memarkir mobilnya dan mulai berjalan mendaki jalur timur lembah. Jalur ini licin dan curam. Ia menemukan pohon jati yang tumbang itu. Di dekatnya, memang ada celah batu yang besar. Saat Sanca mencoba menjangkau celah itu, ia mendengar suara ranting patah di belakangnya. Ia berbalik. Seorang pria bertubuh besar, salah satu orang jaringan, Harso, berdiri di belakangnya. Wajahnya tertutup kain hitam. Permainan selesai, Inspektur Sanca. Hardik pria itu, tangannya memegang balok kayu tebal. Sanca menyadari jebakan itu. Ia melompat menghindar saat balok kayu itu menghantam batu di sampingnya. Lurah Harso yang mengirimmu, bukan? Sanca berteriak, mengambil posisi bertahan. Kau terlalu banyak tahu tentang kepingan. Harso bilang, kau harus menjadi bukti kebodohan. Balas pria itu, menyerang lagi. Pertarungan sengit terjadi di jalur curam itu. Sanca, meski terlatih, kesulitan menghadapi ukuran dan kekuatan penyerangnya. Di satu sisi adalah jurang yang dalam, di sisi lain adalah batu terjal. Sanca berhasil menghindari pukulan lain dan melayangkan tendangan ke lutut pria itu. Pria itu meringis, namun kembali berdiri. Ia mendorong Sanca ke tepi jurang. Sanca, kau akan mati sebagai pahlawan yang naif. Sanca berhasil mencengkeram lengan pria itu, dan dengan sisa tenaganya, ia membalikan posisi. Keduanya terhuyung-huyung di tepi jurang. Sanca tahu, jika ia jatuh, semua bukti yang ia kumpulkan akan hilang. Ki Jaga akan dihukum. Tidak hari ini, teriak Sanca, memukulkan tinjunya ke wajah pria itu.
Pria itu terhuyung dan akhirnya tergelincir, jatuh ke dalam jurang, membawa sebagian besar batu dan tanah longsor bersamanya. Sanca terengah-engah, berhasil menarik dirinya kembali. Ia selamat, tetapi ia tahu bahwa Harso tidak akan berhenti. Sanca harus segera kembali dan menyusun strategi baru. Harso kini tahu bahwa Sanca masih hidup dan sedang memburunya. Pertarungan kini menjadi hidup dan mati. Ia melihat ke celah batu yang ia cari tadi. Tidak ada tas besar, hanya sampah. Harso memang hanya memancingnya. Sanca tertawa pahit. Darah mengalir di pelipisnya. Harso benar-benar licik, menjadikan setiap langkah Sanca sebagai peluang untuk menjebaknya. Namun, Harso tidak tahu bahwa Aibturina sudah menuju Surabaya, membawa kunci ke jaringan busuk Lurah Harso. Inspektur Sanca kembali ke markas dengan luka memar dan kotoran tanah di sekujur tubuh. Kehadirannya yang acak-acakan di koridor markas, yang biasanya rapi, adalah protes visual terhadap kepalsuan yang melingkupi kasus ini. Ia nyaris tewas dalam jebakan yang dirancang Lurah Harso, bukti nyata bahwa Harso adalah pembunuh berdarah dingin, bukan hanya pemimpin yang berduka. Kompol Yuda segera menarik Sanca ke ruangannya begitu melihat kondisinya. "Sanca, apa yang terjadi? Kenapa kau kembali seperti baru keluar dari neraka?" Yuda bertanya. Nada suaranya menunjukkan kekhawatiran dan ketakutan. "Jebakan, Komandan. Jebakan maut dari Lurah Harso." Sanca berbisik, mengambil napas dalam-dalam. "Harso sudah tahu kita mengincarnya. Dia mengarahkan saya ke lembah, mencoba membuat saya terlihat seperti korban kecelakaan saat mengejar bukti baru. Komandan, kita tidak punya waktu lagi. Harso sedang membersihkan jejak, dan yang lebih penting, dia sedang mempercepat pengiriman kepingan terakhirnya." Sanca menjelaskan detail pertarungannya di lembah, menunjukkan memar di lengannya. Kompol Yuda kini benar-benar terkejut. Keyakinan Sanca, didukung oleh fakta bahwa ia baru saja diserang, jauh lebih kuat daripada desakan Harso untuk menutup kasus. "Dia benar-benar iblis," desis Yuda. "Apa rencana kita sekarang? Kita tidak bisa langsung menangkap seorang lurah hanya dengan rekaman suara dan kesaksianmu yang baru diserang. Kita butuh bukti yang mengikatnya ke TKP dan ke jaringan yang ia sebutkan." Tepat pada saat itu, telepon Sanca berdering. Panggilan dari Aibturina yang sudah tiba di Surabaya. "Pak Sanca, cepat angkat." Sanca segera menjawab, menyalakan mode loudspeaker agar Yuda bisa mendengarnya. "Rina, bagaimana di Surabaya?" Suara Rina terdengar tercekat oleh kegembiraan dan kengerian. "Pak, ini lebih besar dari yang kita duga. PT Satya Utama itu bukan distributor alat medis biasa. Itu adalah perusahaan cangkang yang digunakan untuk menutupi perdagangan organ internasional. Dan bukan hanya organ, Pak Sanca, tapi bagian tubuh yang unik, yang diklaim sebagai bahan ritual." Yuda terperanjat, matanya membesar. "Lalu apa hubungannya dengan Harso?" tanya Sanca, mendesak. "Saya berhasil mendapatkan manifesto pengiriman terakhir. Pengiriman dijadwalkan hari ini, menuju Singapura, disamarkan sebagai bahan baku kerajinan kayu dari Mojokerto. Dan nama pengirimnya, Pak Sanca, yang mengotorisasi dan memastikan semua dokumen adalah asli, adalah Bapak Lurah Harso, menggunakan stempel dan kop surat resmi kelurahan." Klimaksnya meledak. Sanca mengepalkan tinju, matanya menyala. "Itu dia. Itu bukti yang kita butuhkan. Harso tidak hanya membunuh, dia menjual hasil pembunuhannya. Dia menggunakan citra kehormatan dan jabatannya untuk menggerakkan sindikat." "Tapi, Pak Sanca, ada yang lebih buruk." Suara Rina terdengar ragu. "Di manifesto itu, ada satu catatan tulisan tangan Harso. Item terakhir telah diamankan, siap dikirim untuk mencapai keutuhan. Dijemput di lokasi biasa, di sebelah makam leluhur." Sanca dan Yuda saling pandang. Pikiran mereka langsung tertuju pada satu nama. Lurah Harso. Makam leluhur, di Lembah Seribu Sesal. Yuda berteriak. Harso tidak hanya mencari kepingan, dia akan menyelesaikan ritualnya hari ini, mungkin di samping makam leluhurnya, sebelum pengiriman terakhir. Strategi penangkapan, menggali kebenaran. Kebenaran yang sesungguhnya kini terungkap, membalikan semua dugaan awal.
Pelaku sejati, Lurah Harso, bukan Ki Jaga. Motif sejati, ritual kuno, keutuhan, yang disamarkan sebagai perdagangan organ, didorong oleh ambisi politik dan spiritual yang menyimpang. Bukti palsu, liontin ditanam Harso untuk menjebak Ki Jaga, yang memiliki informasi sensitif tentang masa lalu Dewi Laras dan kultus tersebut. Komandan, kita tidak bisa menunggu bala bantuan dari pusat. Harso akan bergerak cepat. Kita harus menggerakkan tim terbaik yang kita miliki sekarang, dan kita harus bertindak dengan sangat rahasia. Sanca menjelaskan, mulai menyusun rencana. Jika kita gagal, dia akan kabur, dan Ki Jaga akan tetap di penjara. Yuda mengangguk tegas. Hubungi tim taktis kita. Kita bergerak ke lembah Seribu Sesal. Kita akan mengepung area makam leluhur Lurah Harso. Sanca, kau yang memimpin tim sergap utama. Harso tidak boleh lolos. Konfrontasi di lembah sunyi. Matahari sudah tergelincir jauh ke barat saat tim taktis bergerak dalam diam menuju lembah Seribu Sesal. Mereka tidak menggunakan sirene, bergerak seperti bayangan yang mengejar dosa. Di lokasi makam tua leluhur Harso, sebuah area yang jarang dikunjungi dan dihiasi batu-batu besar berlumut, terlihat Lurah Harso. Ia mengenakan pakaian ritual Jawa yang sederhana, bukan jas mahalnya, dan tampak sedang melakukan persembahan. Di sampingnya, tergeletak sebuah peti kayu kecil, mirip dengan peti tempat Ki Jaga menemukan potongan Dewi Laras. Harso berbicara sendiri, suaranya terdengar gila dan penuh keyakinan. Dewi Laras, kau pikir kau bisa menghalangiku? Kau pikir seniman kayu bodoh itu bisa melindungimu? Tidak, kepinganmu adalah milikku. Dengan ini, keutuhan akan tercapai. Aku akan menjadi penentu takdir kota ini. Tiba-tiba, suara tembakan peringatan memecah keheningan lembah. Lurah Harso, angkat tangan. Anda terkepung. Teriak Sanca dari balik pepohonan, senjatanya teracung lurus. Harso terkejut. Matanya yang dingin kini dipenuhi amarah dan ketakutan. Ia menyadari rencananya gagal total. Ia melihat Sanca, yang seharusnya sudah tewas di jurang. Sanca, kau lolos dari maut. Harso menggeram. Tangannya merogoh pistol yang ia sembunyikan. Permainanmu sudah berakhir. Harso, kami tahu tentang sindikatmu, tentang perdagangan organ, dan tentang jebakanmu pada Ki Jaga. Liontin itu hanyalah debu yang kau tiup untuk menutupi gunung kejahatanmu. Sanca membalas, langkahnya maju dengan hati-hati. Harso tertawa, tawa yang terdengar histeris dan memuakan. Ki Jaga, dia adalah pecundang yang pantas menderita. Dia mencintai Dewi dalam keheningan, dan aku memilikinya seutuhnya. Kau tidak akan pernah mengerti keutuhan sejati. Harso menarik pelatuk. Satu tembakan melesat, mengenai bahu salah satu anggota tim taktis. Tim taktis segera membalas. Tembakan dibalas tembakan. Tangkap dia hidup-hidup, teriak Sanca, berlari ke samping batu besar untuk mencari perlindungan. Harso, dikelilingi oleh bayangan dan suara tembakan, tampak seperti binatang buas yang terpojok. Ia tahu ini adalah akhir. Aku tidak akan membiarkanmu menang, teriak Harso, melompat ke arah peti kayu di samping makam, mencoba mengambil isinya. Sanca bergerak cepat. Ia tahu peti itu adalah kunci untuk membuktikan kejahatan Harso dan menyelamatkan nama Ki Jaga. Sanca melompat, menabrak Harso dari samping, menjatuhkan pistol kecilnya. Keduanya bergumul di tanah yang dingin. Harso, didorong oleh keputusasaan, mencoba mencekik Sanca. Kau tidak akan pernah membuktikan apa-apa, Sanca. Semua orang akan percaya aku mati sebagai martir yang melawan kejahatan. Tidak, Harso. Sanca melawan, mendorong Harso dengan seluruh tenaganya. Semua orang akan tahu kau adalah pembunuh berantai yang menggunakan topeng kehormatan. Ki Jaga akan bebas. Akhirnya, dengan bantuan tim taktis, Harso berhasil dilumpuhkan dan diborgol. Saat Harso dibawa pergi, matanya menatap peti kayu kecil itu dengan penyesalan yang mendalam. Penyesalan karena ritualnya gagal, penyesalan karena kepingan utamanya gagal ia amankan. Di tengah keheningan yang kembali, Sanca membuka peti kayu itu. Di dalamnya, terbungkus kain sutra, adalah sisa-sisa yang belum sempat dikirim.
potongan kecil dari tubuh Dewi Laras, yang dimaksudkan Harso untuk dikirim kepada jaringannya sebagai kepingan terakhir untuk ritual mereka. Di sampingnya, Sanca menemukan buku catatan ritual Harso, yang merinci setiap nama korban sebelumnya, termasuk Dewi Laras. Plot twist telah terungkap, Ki Jaga hanyalah pion, sementara Lurah Harso, figur terhormat itu, adalah dalang di balik tragedi yang jauh lebih besar daripada sekadar cinta. Ki Jaga akan segera bebas. Malam itu, markas kepolisian Mojokerto bukanlah tempat yang damai. Ada perasaan lega yang luar biasa setelah penangkapan Lurah Harso di Lembah Seribu Sesal, tetapi juga kekacauan administratif yang harus diurai. Operasi penangkapan itu berhasil, tetapi kebenaran yang dibawanya adalah gempa bumi yang mengguncang fondasi kepercayaan seluruh kota. Kompol Yuda, yang semula skeptis, kini berjalan mondar-mandir di ruangan kerjanya, memegang berkas yang berisi buku ritual Harso dan manifesto pengiriman PT Satya Utama. Sindikat perdagangan organ berkedok ritual kuno dan dikendalikan oleh Lurah Harso. Yuda menggeleng, tidak percaya. Sanca, Anda menyelamatkan kota ini, dan yang lebih penting, Anda menyelamatkan integritas kita dari aib terbesar. Inspektur Sanca, meski tubuhnya lelah, matanya bersinar. Kita harus segera membersihkan nama Ki Jaga, Komandan. Setiap detik ia di tahanan adalah ketidakadilan yang harus kita tanggung. Pengumuman yang mengguncang. Keesokan paginya, konferensi pers diadakan di aula markas. Media massa, yang semula memburu Ki Jaga, kini berkumpul dengan tatapan bingung dan kamera yang siap memuat berita paling mengejutkan dalam sejarah Mojokerto. Kompol Yuda dan Inspektur Sanca berdiri di depan mikrofon. Di belakang mereka, layar besar menampilkan foto-foto hasil penggeledahan, peralatan bedah Harso, golok berukir logo kelurahan, hingga bukti manifesto pengiriman. Yuda memulai dengan suara berat, "Saudara-saudara sekalian, kami meminta perhatian. Kasus pembunuhan keji dan mutilasi atas nama almarhumah Dewi Laras telah menemukan titik terang. Pelaku yang sesungguhnya telah kami tangkap." Jeda sejenak, semua kamera menyorot. Tersangka yang selama ini kita duga, Saudara Ki Jaga, seniman patung kayu, terbukti tidak bersalah. Ia adalah korban konspirasi keji yang dirancang dengan sangat hati-hati. Seketika, aula itu riuh. Wartawan berteriak, saling berebut. Lalu siapa pelakunya, Komandan? Kompol Yuda menunjuk ke layar di belakangnya. Foto Lurah Harso yang tersenyum karismatik muncul. Pelaku, dan juga dalang utama di balik sindikat ini, adalah Bapak Lurah Harso. Aula itu meledak. Teriakan kaget dan bisikan tak percaya bercampur jadi satu. Beberapa wartawan bahkan terdengar berbisik, "Ini tidak mungkin. Harso." Inspektur Sanca maju, mengambil alih mikrofon, suaranya tenang namun kuat, membeberkan kebenaran yang pahit. Bapak Lurah Harso membunuh Dewi Laras bukan karena cemburu biasa, melainkan untuk ritual sesat yang berakar pada mitos Lembah Seribu Sesal. Ia membutuhkan kepingan keutuhan dari tubuh korban yang memiliki tanda lahir langka. Pengetahuannya sebagai mantan mahasiswa kedokteran memberinya kemampuan untuk memutilasi dengan presisi. Ia kemudian menanam bukti palsu, seperti liontin korban, di kediaman Ki Jaga, yang ia tahu memiliki ikatan emosional tersembunyi dengan Dewi Laras, menjadikannya tumbal sempurna. Sanca melanjutkan dengan menunjukkan bukti perdagangan organ yang disamarkan, termasuk manifesto pengiriman dan penemuan alat-alat bedah. Lurah Harso menggunakan jabatannya, topeng kehormatan yang ia kenakan, untuk menutupi kejahatan yang jauh lebih besar dan keji dari yang kita bayangkan. Ki Jaga adalah korban dari penghakiman publik dan manipulasi yang sempurna. Wajah para wartawan dipenuhi rasa malu dan penyesalan. Mereka menyadari betapa cepatnya mereka menghakimi Ki Jaga. Judul berita pagi yang mencerca Ki Jaga kini terasa seperti tamparan keras di wajah kebenaran. Pembebasan sang pematung sunyi. Beberapa jam setelah konferensi pers, Sanca dan Rina bergegas ke ruang tahanan. Mereka telah mendapatkan surat perintah pembebasan resmi untuk Ki Jaga. Ki Jaga duduk di pojokan, tetap tenang, seolah ia sudah tahu hasil akhirnya. "Ki Jaga, Anda bebas," kata Sanca, membuka jeruji besi. "Lurah Harso telah kami tangkap. Kebenaran sudah terungkap. Nama Anda sudah bersih." Ki Jaga perlahan berdiri, tatapannya bertemu dengan Sanca. Di matanya tidak ada euforia,
Hanya rasa syukur yang mendalam. Anda percaya pada saya, Inspektur Sanca. Hanya itu yang saya butuhkan, ujar Ki Jaga, suaranya pelan dan serak. Saya percaya pada keraguan saya, Ki Jaga. Keraguan yang melihat bahwa kekejaman Anda tidak sebanding dengan kepalsuan Lurah Harso. Maafkan kami, atas nama kota ini, atas nama keadilan yang sempat buta, Sanca berkata tulus. Ki Jaga mengangguk. Tidak perlu meminta maaf, Inspektur. Saya tahu, opini publik adalah monster yang lebih besar daripada keadilan itu sendiri. Saya harus menanggungnya untuk melindungi rahasia Dewi Laras. Dan sekarang, janji saya sudah terpenuhi. Rina, yang berdiri di samping Sanca, maju dan berbicara dengan lembut. Lurah Harso menggunakan janji Anda sebagai senjata, Ki. Tapi Anda tetap teguh. Karena cinta yang saya berikan padanya adalah cinta yang tidak menuntut. Jika saya melawan dan membongkar semua, Harso akan punya alasan lain untuk menyakiti Dewi Laras. Saya memilih sunyi, agar dia bisa tenang, jelas Ki Jaga. Mereka membawa Ki Jaga keluar dari markas melalui pintu belakang untuk menghindari kerumunan media yang kini memburunya, bukan sebagai penjahat, melainkan sebagai pahlawan yang disalahpahami. Kembalinya ke gubuk sunyi. Ki Jaga kembali ke gubuknya. Bau kayu dan lembah seribu sesal segera menyambutnya. Di sudut gubuk, patung kayu Dewi Laras yang menahan air mata masih berdiri tegak. Ia menyentuh patung itu, dan untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, air mata Ki Jaga menetes. Air mata yang bukan karena kesedihan, melainkan pelepasan janji yang telah ia pikul. Tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti di depan gubuk. Kompol Yuda, Sanca, dan Rina turun. Ki Jaga, kami datang bukan sebagai polisi, tapi sebagai permohonan maaf pribadi, kata Yuda. Kami akan mengembalikan semua properti Anda, termasuk liontin itu. Sanca menyerahkan liontin perak berbentuk bunga maja yang patah. Ki Jaga memegang liontin itu, benda yang menjadi simpul kebohongan Harso. Liontin ini akan saya lebur, Inspektur. Saya akan mengukir benda lain yang melambangkan keadilan. Keadilan untuk Dewi. Kami ingin Anda tahu, Ki Jaga, kata Sanca, tulus. Anda telah mengajarkan kami bahwa keheningan terkadang lebih jujur daripada setiap kata yang diucapkan. Kota ini berutang pada Anda. Ki Jaga tersenyum. Senyum itu hangat. Senyum yang menunjukkan bahwa trauma tidak berhasil memadamkan kemanusiaannya. Ia melihat ke arah lembah seribu sesal. Kabut pagi itu terasa berbeda. Tidak lagi menahan sesal, tetapi membawa senandung pembebasan. Ki Jaga tahu, ia harus hidup. Ia harus mengukir, agar kisah Dewi Laras tidak hanya dikenang sebagai korban kekejaman, tetapi juga sebagai simbol cinta yang diam-diam dijaga. Mojokerto perlahan memasuki fase penyembuhan kolektif. Kota itu, yang sempat dipecah belah oleh penghakiman yang tergesa-gesa, kini tenggelam dalam lautan penyesalan yang sunyi. Penangkapan Lurah Harso, sang figur panutan, dan pembebasan Ki Jaga, sang tertuduh, telah mengubah lanskap moral masyarakat secara drastis. Berita utama tak lagi berteriak histeris, melainkan berganti menjadi liputan serius tentang proses hukum dan introspeksi. Ruang sidang, kebohongan yang terkikis. Lurah Harso didakwa dengan pasal berlapis, pembunuhan berencana, mutilasi, penyebaran berita palsu untuk menipu penyelidikan, dan keterlibatan dalam sindikat perdagangan organ internasional. Ruang sidang dipenuhi oleh media dan warga yang ingin melihat sendiri runtuhnya dewa kehormatan yang selama ini mereka puja. Harso, kini mengenakan rompi tahanan, tidak lagi menampilkan karisma. Wajahnya kurus, matanya menyimpan kepahitan dan arogansi yang tersisa. Ia masih mencoba memainkan peran sebagai korban konspirasi politik. Semua tuduhan ini adalah rekayasa. Ki Jaga adalah pelakunya. Saya dijebak oleh pesaing politik yang iri dengan keberhasilan saya, teriak Harso dalam salah satu sesi sidang. Namun,
Inspektur Sanca dan Aipturina telah menyusun bukti mereka dengan sangat rapi, seperti prajurit yang menyusun benteng kebenaran. Sanca bersaksi dengan tenang, memaparkan bukti-bukti yang ia kumpulkan secara diam-diam. Rekaman suara Harso yang menyebut jaringan dan kepingan, golok berukir logo kelurahan, hingga kwitansi pembelian peralatan bedah yang disamarkan. Terdakwa Harso, Sanca menjelaskan di hadapan hakim, menggunakan posisinya untuk mengelabui semua orang. Liontin yang ia tanam di rumah Ki Jaga hanyalah sebuah pemberat kapal untuk menenggelamkan kebenaran. Motif sebenarnya adalah ambisi dan kepercayaan sesat yang menuntut ritual dengan mengorbankan korban yang memiliki tanda lahir unik, seperti Dewi Laras. Kesaksian dari hati yang sunyi. Puncak emosional persidangan terjadi ketika Ki Jaga dipanggil sebagai saksi. Ia masuk ruang sidang, tidak mengenakan pakaian mewah, hanya kemeja sederhana. Keheningannya membawa bobot yang jauh lebih berat daripada teriakan Harso. "Saudara Ki Jaga," tanya jaksa penuntut umum, "bisakah Anda jelaskan ikatan Anda dengan almarhumah Dewi Laras?" Ki Jaga menatap Harso sejenak. Tatapannya penuh belas kasihan, bukan kebencian. "Dewi adalah anak yang saya selamatkan dari kegelapan bertahun-tahun lalu, dari orang-orang yang mengejar tanda yang ada padanya. Saya berjanji untuk menjaganya dalam diam, tidak pernah menyebut ikatan kami. Kami terikat oleh benang takdir yang dililit janji," jelas Ki Jaga dengan suara bergetar. "Lalu mengapa Anda tidak membela diri saat semua bukti mengarah kepada Anda?" "Karena jika saya membela diri dengan membongkar masa lalu Dewi, saya tahu Lurah Harso akan punya senjata lain untuk menyakiti nama baiknya, atau bahkan menyakiti orang lain di jaringan saya. Saya memilih sunyi, agar rahasia Dewi tetap aman, dan agar pembunuh sejati, yang terlampau yakin dirinya aman, akan melakukan kesalahan." Kesaksian Ki Jaga merobek hati banyak orang di ruang sidang. Mereka melihat pengorbanan sejati, kontras dengan egoisme Harso yang memuakan. Harso, yang mendengar kesaksian itu, kehilangan kendali. Ia bangkit, memukul meja. "Dusta! Dasar pembohong! Kau cemburu karena Dewi Laras ingin menjadi keutuhanku. Kau iri!" Harso berteriak. Ki Jaga menatapnya lurus. "Saya tidak pernah iri, Harso. Saya hanya kasihan. Anda mencari keutuhan di luar diri Anda, padahal keutuhan sejati ada di dalam hati. Dewi Laras tidak pernah mencintai Anda. Dia hanya takut pada Anda." Ucapan Ki Jaga menghantam Harso lebih keras dari palu hakim. Pemulihan Ki Jaga dan komunitas. Di luar hiruk-pikuk pengadilan, Ki Jaga kembali ke rutinitasnya. Ia tidak lagi terasing. Warga kini sering datang ke gubuknya, bukan dengan rasa curiga, melainkan dengan rasa hormat dan penyesalan. Seorang ibu datang membawakan makanan. "Ki Jaga, maafkan kami. Kami cepat sekali percaya pada apa yang kami lihat di televisi. Kami lupa, Lurah Harso yang pandai bicara, sedangkan Anda yang bekerja dengan hati." Seorang pemuda yang dulunya sering mengejeknya kini datang membantu membersihkan serutan kayu. "Kami bodoh, Ki. Kami hanya mengikuti suara paling keras." Ki Jaga menerima semua permohonan maaf itu dengan ketenangan yang sama saat ia menerima tuduhan. "Manusia memang mudah tertipu oleh kilau emas yang palsu," jawab Ki Jaga, sambil mengukir patung baru. "Yang penting, sekarang kalian melihat ke dalam, bukan hanya ke permukaan." Ki Jaga kini sedang mengukir patung besar, patung Dewi Laras. Bukan patung yang menahan tangis seperti sebelumnya, tetapi patung Dewi Laras yang tersenyum damai, berdiri tegak dan utuh. Ia bertekad, patung ini akan menjadi monumen di pusat kota, pengingat abadi akan kebenaran. Inspektur Sanca dan Rina datang mengunjungi Ki Jaga. Mereka telah menjadi teman dekat yang terikat oleh perjuangan melawan kegelapan. "Kasus ini sudah hampir selesai, Ki Jaga. Besok putusan akan dibacakan," kata Sanca.
Saya tidak khawatir dengan putusannya, Inspektur. Saya sudah melihat penyesalan di mata Harso saat ia menyadari rencananya gagal. Itu hukuman batin yang lebih berat daripada penjara. Yang saya khawatirkan adalah apakah orang-orang ini akan benar-benar belajar, ujar Ki Jaga, menunjuk ke arah kota. Mereka akan belajar, Ki Jaga. Kisah Anda akan menjadi legenda baru di Mojokerto. Legenda tentang kehangatan sejati yang lahir di tengah dinginnya pengadilan publik, kata Rina, matanya dipenuhi kekaguman. Ki Jaga tersenyum, mengelus patung Dewi Laras yang hampir selesai. Saya harap begitu. Saya hanya ingin Dewi dikenang dengan senyum ini, bukan dengan potongan-potongan tubuhnya. Babak akhir sudah di depan mata. Lurah Harso, sang dalang, akan segera menerima hukuman yang telah ia ukir sendiri. Pagi itu, Mojokerto diselimuti ketenangan yang berbeda, bukan lagi ketenangan yang menyembunyikan rahasia, melainkan ketenangan yang lahir dari pengakuan dan penerimaan kebenaran. Semua mata tertuju pada gedung pengadilan. Hari itu, vonis Lurah Harso akan dibacakan. Di ruang sidang yang dipenuhi sesak, Lurah Harso berdiri, wajahnya tegang dan menolak takdir yang sudah diukirnya sendiri. Ia masih berharap ada mukjizat politik atau celah hukum yang menyelamatkannya dari jurang hukuman. Hakim ketua membacakan putusan dengan suara tegas, merinci setiap bukti yang tak terbantahkan, dari kesaksian Inspektur Sanca dan Aibtu Rina, dokumen sindikat perdagangan organ, hingga golok berukir logo kelurahan. Berdasarkan semua fakta yang terungkap, Majelis Hakim menyatakan terdakwa Bapak Lurah Harso terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, mutilasi, dan kejahatan terorganisir. Terdakwa menggunakan jabatannya untuk menutupi aksi keji yang didasari ambisi ritual yang menyimpang. Keputusan dijatuhkan. Harso dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan denda yang sangat besar. Hukuman itu terasa setimpal untuk kejahatan yang melampaui batas kemanusiaan. Harso, yang selama ini mempertahankan citra kuatnya, akhirnya hancur. Ia berteriak histeris, meninju meja, menjerit nama Dewi Laras dan menuduh semua orang berkonspirasi. Namun, jeritan itu kini terdengar seperti ratapan jiwa yang terlambat menyesal, tidak lagi didengar oleh publik yang sudah sadar. Di kursi jaksa, Inspektur Sanca dan Aibtu Rina bertukar pandang. Mereka berhasil. Mereka tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memulihkan kepercayaan pada keadilan yang nyaris hilang. Penyesalan yang terkunci. Saat Harso diseret keluar ruang sidang, matanya bertemu dengan Ki Jaga yang berdiri di barisan belakang, didampingi Kompol Yuda. Ki Jaga tidak menunjukkan kemenangan, hanya tatapan penuh kasihan. Harso berteriak, suaranya parau, "Ki Jaga, kau merebut keutuhanku. Kau menghancurkan hidupku." Ki Jaga, dengan ketenangan yang membekas di hati, menjawab pelan, "Bukan aku yang menghancurkanmu, Harso. Ego dan obsesimu sendiri yang mengukir takdir ini. Dewi Laras tidak pernah menjadi milikmu. Kau akan menghabiskan sisa hidupmu dengan penyesalan, menyadari bahwa keutuhan sejatimu telah kau potong dan kau buang sendiri." Kata-kata Ki Jaga menembus Harso. Harso tersungkur. Di dalam sel tahanan, penyesalannya memuncak. Ia meratapi kegagalannya mencapai kekuasaan abadi dan kehilangan Dewi Laras, bukan karena kejahatannya, melainkan karena ambisi konyolnya. Hukuman seumur hidup itu terasa seperti kutukan abadi yang jauh lebih pahit daripada kematian. Kebangkitan Ki Jaga, patung Dewi utuh. Kembali ke Mojokerto, kota itu merayakan kebenaran, bukan kekerasan. Pusat perhatian kini beralih pada Ki Jaga, yang menjalani hidupnya sebagai simbol integritas yang teruji. Beberapa minggu kemudian, sebuah patung besar diresmikan di alun-alun kota. Patung itu adalah karya Ki Jaga, patung Dewi Laras yang berdiri tegak, dengan senyum damai yang memancarkan kekuatan. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi keraguan. Di bawah patung itu, terukir tulisan sederhana, "Dewi Laras,
dikenang bukan sebagai kepingan, melainkan sebagai keutuhan sejati. Saat peresmian, ribuan warga hadir, termasuk para pejabat dan seluruh tim kepolisian. Inspektur Sanca mendekati Ki Jaga. Patung ini luar biasa, Ki. Menggambarkan pengorbanan dan keindahan. Ini adalah janji yang saya tepati, Inspektur, jawab Ki Jaga. Patung ini akan menjadi pengingat bagi mereka semua. Jangan mudah tertipu oleh kemasan, dan jangan mudah menghakimi kesunyian. Kompol Yuda, yang berdiri di samping mereka, menyampaikan pidato singkat dengan nada rendah hati. Kisah ini mengajarkan kita bahwa keadilan seringkali tersembunyi di balik hal-hal yang paling kita abaikan. Kami belajar dari kesalahan, dan Ki Jaga adalah guru bagi kami semua. Warisan dan legenda. Ki Jaga tidak lagi menjual karyanya, tetapi ia mulai membuka gubuknya untuk umum. Ia mengajar anak-anak muda tentang seni ukir dan filosofi keheningan. Kisahnya, sang seniman yang dituduh memutilasi karena masalah sepele, namun ternyata menjadi kunci pembongkar sindikat besar, menjadi legenda Mojokerto yang baru, menggantikan mitos menakutkan tentang Lembah Seribu Sesal. Lembah Seribu Sesal pun perlahan berubah makna. Berkat kebenaran yang terungkap, lembah itu kini dikenang sebagai tempat di mana kebohongan besar tersingkap, dan tempat Ki Jaga, dengan ketenangan jiwanya, membuktikan bahwa cinta sejati adalah tentang menjaga, bukan memiliki. Ki Jaga, yang telah melewati neraka opini publik, akhirnya menemukan kebahagiaannya. Bukan kebahagiaan yang riuh, melainkan kebahagiaan yang tenang, seperti sungai yang mengalir setelah badai. Ia menemukan ketenangan dalam ukiran barunya, dalam senyum Dewi Laras yang abadi di alun-alun, dan dalam kesadaran bahwa ia telah menepati janji terakhirnya. Cerita ini berakhir dengan Ki Jaga duduk di depan gubuknya, mengukir patung yang baru. Patung itu adalah wajah Inspektur Sanca, penuh keraguan namun berintegritas. Untuk keadilan yang tidak pernah menyerah, bisik Ki Jaga mengakhiri senandung sunyinya.